Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmul Husaini dengan NPM B1A021143, mahasiswa di kelas Kapital Selekta Perdata yang dosen pengampunya adalah Bapak Edi Tiawarman SHM Hum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi gadai saham yang ada di mata kuliah Kapital Selekta Hukum Perdata. Pertama, tentu kita harus mengetahui apa itu gadai dan apa itu saham gitu. Menurut buku yang saya baca yang ditulis oleh Bapak Edi Tiawarman SHM Hum, gadai itu adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Nah, perlu kita garis bawahi di sini yang menjadi jaminan dalam gadai itu adalah barang yang bergerak gitu, barang yang bisa bergerak. Lalu pengertian dari saham itu sendiri adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, ada pengertian lain saham menurut Undang-Undang PT yang baru hanya mengenal satu jenis saham, yaitu saham atas nama sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang PT yang menyebutkan saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dilanjutkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Poin 1, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya. Poin 2, saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ketiga, gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50. Yang poin 4, hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Dapat kita simpulkan sedikit di sini bahwa ternyata saham itu adalah benda yang bisa dipindahkan gitu, atau kepemilikannya itu bisa dipindah-pindahkan, yang artinya itu saham di sini disebut sebagai benda bergerak, artinya dia bisa menjadi jaminan. Nah, jaminan yang barangnya yang dijaminkan itu, jika barang itu bisa bergerak, maka itu masuk ke dalam gadai gitu. Jadi saham ini bisa digadaikan menurut Undang-Undang PT yang baru. Selanjutnya proses gadai itu sendiri. Proses gadai kita mengacu pada pasal 1152 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda bergerak dan piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dinyatakan dijelaskan kembali dalam pasal 1152 bis KUH Perdata untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat untuk diperlukan selainnya endorsementnya penyerahan surat piutangnya. Proses gadai saham atas nama itu dijelaskan dalam pasal 1153 KUH Perdata bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat bawa diletakkan dengan pemberitahuan dilaksanakan oleh orang ini tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintakan suatu bukti tertulis. Nah, dijelaskan sedikit juga dalam saham ini ada disinggung juga dalam pasar undang-undang tentang pasar modal
Dalam ketentuan pasar modal, kita bisa melihat dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentunya tentang pasar modal, yang menyatakan bahwa efek dalam penitipan kolektif kecuali efek atas rekening reksadana dapat dipinjamkan atau dijaminkan. Dijelaskan dalam pasal 61 bahwa ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan efek yang tercatat dalam rekening tanpa mengeluarkan efek tersebut dalam penitipan kolektif. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan tadi, bahwa pertama kita mengetahui definisi gadai saham itu sendiri, bahwa gadai saham adalah suatu perjanjian di mana pemilik saham atau penggadai menyerahkan sahamnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pemberi gadai atau kreditur. Nah, jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya, pemberi gadai berhak untuk menjual saham tersebut. Sebagaimana kita menggadaikan barang-barang bergerak kita seperti motor, barang-barang elektronik, itu bisa juga bisa untuk dijual oleh si pemberi gadai. Kurang lebih seperti itu. Terkait saham juga sama, bisa dijual ketika si penerima gadai itu tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka pemberi gadai berhak untuk menjual saham tersebut. Lalu ada nilai jaminan di sini. Nilai saham yang digadaikan itu ternyata dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya tarik, dan itu penjelasan terakhir dalam presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.